Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in nama ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, Bapak Saifuddin LCMA, yang kami hormati jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas dan pemirsa MAJT TV, TVku dan pendengar Radio Dais dan Radio Gaul dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah, dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA dengan tema Istri dalam Al-Quran bagian 4. Oleh karena itu, bila mana nanti dari pendengar atau pemirsa ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada nomor Dais di 0821 336 70.000. Dan untuk jamaah dan santri yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Kemudian sebelum acara kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Saifuddin LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema, yaitu konsep istri dalam Al-Quran, yang kita juga masih akan menelisik melalui diksi atau lafaz, yaitu zauj di dalam Al-Quran. Pada pengajian yang lalu kita membahas yaitu tentang asal penciptaan dari wanita atau asal penciptaan dari istri yang merupakan pasangan dari suami atau pasangan dari laki-laki. Di situ kita sampai pada 3 kesimpulan, ada 3 pengertian. Yang pertama yaitu bahwa perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Bahan perempuan itu berasal dari tubuh laki-laki. Ini yang sangat populer, yang dikuatkan oleh sebuah hadis, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dil'in. Berbuatlah baik kepada perempuan, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Meskipun dalam hadis yang paling sahih
itu tidak menyebutkan bahwa tulang rusuk itu adalah tulang rusuk dari Nabi Adam atau tulang rusuk dari laki-laki. Dengan demikian bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan tulang rusuk itu adalah tulang rusuk apapun, ya, tidak harus dari Adam. Pendapat pertama mengatakan bahwa wanita yang dalam hal ini adalah Siti Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam. Nah, kemudian mengambil dari ayat alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Nafsi wahidah dari jiwa atau materi yang satu yang kemudian dimaknai sebagai Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam zawjaha, yaitu pasangannya atau istrinya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa Siti Hawa itu tercipta dari bahan yang sama dengan bahan di mana Nabiullah Adam itu diciptakan. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari nafsun wahidah. Demikian juga Allah menciptakan Siti Hawa itu dari nafsun wahidah. Nah, ini pendapat yang kedua, kurang begitu populer, tapi menurut saya ini adalah pendapat yang paling benar. Bahwa Siti Hawa itu adalah diciptakan dari bahan yang sama, di mana Nabi Adam juga diciptakan dari bahan tersebut. Ini juga bisa dirujuk dalam ayat yang sama, yaitu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsi wahidah, dari situlah Nabi Adam diciptakan. Wa khalaqa minha zawjaha, demikian juga istri dari Nabi Adam yaitu Siti Hawa dicipta dari nafsun wahidah. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'ikur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung dari laki-laki. Perempuan saudara kandung dari laki-laki. Kalau saudara itu ya dua-duanya itu adalah berasal dari orang tua yang sama. Bukan saudara laki-laki berasal dari saudara perempuan, ataupun saudara perempuan berasal dari saudara laki-laki. Demikian juga ada hadis yang mengatakan bahwa an-nisa'u kadhil'i, bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk. Jadi ketika perempuan itu disamakan dengan tulang rusuk, atau ada yang mengatakan berasal dari tulang rusuk, itu bukan berarti berasal dari sisi materi, tapi berasal ada kesamaan, yaitu sama-sama bingkong, sama-sama bingkok. Dan di dalam hadis disebutkan wa inna a'wajahu a'lahu, bahwa yang paling bingkong dari tulang rusuk itu adalah bagian atas. Kalau kamu meluruskannya dengan kuat, maka dia akan patah. Sementara kalau kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bingkong selama-lamanya. Nah, yang artinya apa? Yang artinya adalah bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW
di situ terdapat petunjuk bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki dalam artian sama-sama diciptakan dari bahan yang sama. Yang di dalam Al-Quran disebutkan nafsun wahidah. Dari situ Nabi Adam diciptakan. Demikian juga Siti Hawa diciptakan dari nafsun wahidah. Nah, pendapat yang ketiga ini yang paling menarik ini, yang tidak populer tapi menarik. Yaitu apa? Yaitu laki-laki itu tercipta dari perempuan. Jadi yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perempuan, dan dari perempuan itu kemudian muncul laki-laki. Nah, ini dikuatkan oleh pendekatan ilmu psikologi ya, bahwa yang namanya wanita itu cenderung lebih bisa mandiri daripada laki-laki. Wanita itu cenderung lebih kokoh daripada perempuan. Nah, tapi ada yang bilang perempuan itu gampang nangis dan sebagainya ya. Oke. Pada tahap tertentu dia itu menangis. Tapi kalau sudah lewat masa kesedihan, lewat masa menangisnya, maka dia akan lebih kokoh daripada laki-laki. Sementara si laki-laki dia itu stabil dalam artian ya tidak cengeng, tidak juga kuat, tapi stabil. Nah, dengan kata lain, ketika kekuatan laki-laki dan perempuan itu sama-sama 100%, ya, sama-sama 100%, maka kekuatan laki-laki itu 100% dibagi selama dia hidup. Tapi kalau perempuan 100%, kadang 0%, pada titik tertentu kekuatannya bisa 100%. Ya. Itu adalah gambaran tentang awal penciptaan dari pasangan atau zauj laki-laki, pasangan dari laki-laki. Itu ada tiga teori dan 3 pendapat. Tapi yang pasti, ketika Al-Quran menyebut kata zauj, yang artinya adalah pasangan, atau yang artinya adalah perempuan atau istri, sementara dikaitkan tentang awal penciptaan, ini menunjukkan bahwa di mata Al-Quran perempuan itu mempunyai posisi yang setara paling tidak, yaitu dengan laki-laki dalam hal penciptaan. Dan ini kemudian dikuatkan bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya yaitu Siti Hawa. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Sejak tiket diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, tiket yang sama juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Hawa. Jenis tiketnya sama. Sama-sama tiket yang paling mahal. Bentuknya juga sama, warnanya juga sama. Fasilitas yang diterima oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di surga itu juga sama. Tidak ada makanan yang khusus diberikan kepada Nabi Adam sementara Siti Hawa tidak boleh meraih atau mengkonsumsinya. Tidak ada minuman yang khusus diberikan kepada Nabi Adam sementara Siti Hawa tidak boleh
menjamahnya misalnya, tidak. Semua fasilitas yang ada di surga diberikan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan porsi dan proporsi yang sama persis. Nah, demikian juga larangan. Larangan-larangan ternyata diberikan dengan porsi dan proporsi yang sama kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak ada suatu larangan yang hanya berlaku kepada Nabi Adam, sementara Siti Hawa tidak berlaku larangan tersebut, atau sebaliknya. Larangan hanya diberikan kepada Siti Hawa, sementara Nabi Adam tidak terkena larangan itu. Ini bisa dilihat dari wala taqroba. Dan janganlah kamu berdua, Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Mendekati pohon ini. Ditambah lagi, konsekuensi atau hukuman yang akan diterima ketika mereka melakukan pelanggaran. Itu ternyata apa? Hukumannya juga sama. Ora dumeh kemudian Nabi Adam itu sebagai kepala keluarga. Hukumannya lebih berat daripada Siti Hawa. Ora dumeh kalau kata orang, Siti Hawa itu yang menggoda Nabi Adam, kemudian hukumannya lebih banyak. Sama sekali tidak. Allah menyebut dengan redaksi yang sama. Fatakuna minadh dhalimin. Sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi dari awal penciptaan atau materi penciptaan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, itu berasal dari materi yang sama. Ketika di surga, itu mempunyai tiket yang sama, mempunyai fasilitas yang sama, mempunyai hak yang sama, dan terkena peraturan sekaligus larangan juga sama. Termasuk juga hukuman yang akan diterima oleh Nabi Adam dan Siti Hawa juga sama. Oke. Baik, kita akan mengambil subtema yaitu para nabi dan istri. Para nabi dan istri di sini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini maksudnya apa? Makhluk atau manusia beristri itu adalah sesuatu yang lumrah. Ini sebagai sanggahan ya. Sebagai sanggahan terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang mereka itu berpikir begini. Gimana mosok Nabi kok nikah? Mosok Rasul kok mempunyai anak istri? Mereka berpikir semacam itu. Jadi bayangannya, sing jenenge Nabi, sing jenenge Rasul, itu adalah seperti malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi sebetulnya ini adalah suatu hikmah, suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan kepada umat manusia, di mana pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari bangsa kita sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa? Itu adalah sebuah rahmah, sebuah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika para rasul itu adalah dari bangsa kita sendiri. Rahmat atau bentuk kasih sayang itu adalah terwujud, ya. Bahwa kalau dia itu dari bangsa kita sendiri, dia akan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang membuat kita risau, apa yang tidak kita butuhkan, apa yang membuat kita galau misalnya ya. Makanya di alam sekarang ini ya, di alam sekarang ini yang alam demokrasi, kenapa pemimpin dipilih oleh rakyat dan dari rakyat? Itu supaya mereka itu, para pemimpin-pemimpin itu mengetahui jeritan hati rakyat, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kalau pemimpin itu drop-dropan dari atas, ya, orang yang tidak pernah menderita, orang yang tidak pernah nangis, orang yang tidak pernah sengsara, maka pemimpin semacam itu ketika membuat program sama sekali tidak akan menyentuh masyarakat. Karena yang dibayangkan itu adalah apa yang menurut selera mereka. Apa yang menurut selera mereka. Nah ini adalah bentuk kenapa pemimpin adalah rahmah. Kemudian yang kedua, supaya orang itu bisa mengikuti syariat-syariat yang diberikan itu adalah syariat-syariat yang manusiawi, syariat-syariat yang fitri, sesuai dengan fitrah. Kalau ibadah yang disyariatkan itu adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh para malaikat, maka umatnya yang berupa manusia pasti tidak akan bisa mengikuti. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah ya, bahwa yang namanya risalah, ya, risalah itu adalah tentang bagaimana suatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa disampaikan kepada umat manusia dan bagaimana mengamalkannya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas seorang rasul harus begini, harus suci, harus beda dengan makhluk yang lain, tidak. Tapi justru bagaimana pesan itu bisa berdialektika, bisa bersinambung dengan kondisi masyarakat real. Nah, kemudian terkait dengan tema kita, ketika ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa istri bagi para nabi di mata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai posisi yang penting. Mempunyai posisi yang penting. Dengan kata lain, di dalam menyampaikan kemuliaan para nabi, di dalam menyampaikan
ketika Allah menyampaikan kemuliaan para nabi dan rasul, itu ternyata apa? Itu ternyata selalu di situ disertai dengan perempuan. Ada sumbangsih, ada kontribusi dari istri. Ini kan sangat menarik ini ya. Ini sangat menarik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfigurkan para nabi. Itu bukan seorang insan yang turun dari langit, yang kemudian mempunyai super power, yang one man show, kemana-mana berjalan sendiri. Itu tidak. Itu tidak. Tapi justru yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi A dan istrinya. Nabi B dan istrinya. Nabi C dan istrinya. Nah, terkadang kalau zaman-zaman sekarang itu terjadi reduksi, di mana ada tokoh, itu istrinya itu disembunyikan, tidak ditampilkan. Ya adalah kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, ada Pak Yainya, ada Bu Nyainya, dua-duanya ditampilkan. Tapi terkadang ada di masyarakat, itu yang ditampilkan itu hanya laki-lakinya. Hanya laki-laki. Padahal Al-Quran itu memberikan posisi, memberikan apresiasi yang tinggi. Bagaimana Nabi Ibrahim, istrinya yaitu Siti Sarah, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika sama-sama menemui para tetamu yaitu berupa malaikat. Nabi Nuh, istrinya ditampilkan meskipun perannya itu adalah peran negatif. Nabi Lot, istrinya ditampilkan. Nabi Musa, istrinya ditampilkan. Nabi Isa tidak punya istri ya, sudah ditampilkan. Nabi Muhammad, istri-istrinya ditampilkan. Jadi istri dalam kacamata Al-Quran, khususnya adalah yang terkait dengan para nabi, itu tidak diposisikan sebagai konco wingking. Tidak diposisikan sebagai sebuah sosok yang perannya itu hanya sumur, kasur, dan dapur. Tapi istri itu disosokkan, tampil di masyarakat. Istri Nabi Ibrahim tampil di masyarakat. Istri Nabi Musa tampil di masyarakat. Istri Nabi Muhammad SAW tampil juga di masyarakat. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa yang namanya pemimpin, yang namanya nabi dan rasul dalam hal ini, itu aib. Aib mempunyai istri. Atau dengan kata lain, nabi dan rasul atau pemimpin, itu aib menunjukkan istrinya di depan umum. Ini terbantahkan ya. Terbantahkan. Karena apa? Karena justru istri para nabi itu tampil. Apalagi Nabi Adam. Wah. Tampil ora? Isine swarga.
Adam masih di surga ya? Adam masih di surga Adam. Enggak muncul di situ. Nabi Adam, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Hud, istrinya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi macam-macam. Istrinya Nabi Zakaria. Ya, Adam sudah turun dari surga. Semuanya tampil ya. Semuanya tampil. Nah, kemudian kita lihat yaitu istrinya Nabi Zakaria. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maka kami mengabulkan doanya, doa Nabi Zakaria, dan menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Coba perhatikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan istri dari Nabi Zakaria. Memposisikan istri dari Nabi Zakaria, yaitu demikian posisi yang sangat tinggi. Ditegaskan bahwa pujian-pujian itu tidak hanya diberikan kepada Nabi Zakaria, tapi juga diberikan kepada istri beliau dan juga anak-anak beliau, anak-anak Nabi Zakaria. Dan yang menarik di sini yaitu ada kalimat wa aslahna lahu zaujah. Kalau secara literal bisa diartikan dan kami perbaiki istri Zakaria. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat itu istri dari Nabi Zakaria kan sudah menopause, sudah sepuh, sudah tua. Secara medis itu sudah tidak bisa melahirkan, sudah tidak bisa mengandung. Tapi kemudian direparasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah bagaimana, apakah kemudian beliau makan suatu makanan itu ya, makan suatu makanan yang membuat beliau itu kemudian menjadi muncul atau kewanitaannya menjadi subur lagi sehingga bisa hamil. Bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya gini ya. Nabi Zakaria dan istrinya berdoa. Sejenenge doa, ya, itu kan mengucapkan lafaz-lafaz, kemudian naik ke langit. Naik ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengirimkan angin untuk membuahi, yaitu buah-buah, membuahi tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi buah yang kelak kemudian dimakan oleh istri dari Nabi Zakaria. Atau kalau itu berupa ikan misalnya ya, Allah mengirim angin kemudian menerbangkan biji-bijian, menerbangkan sesuatu yang bisa dimakan oleh ikan. Ikan itu kemudian ditangkap, setelah ditangkap kemudian dimakan oleh istrinya Nabi Zakaria. Jadi proses seseorang menjadi hamil atau
sperma itu menjadi bakal dari anak, itu selalu berkaitan dengan proses langit. Jadi orang berdoa itu jangan, ya Allah berikan aku anak saya. Tapi dia bisa berdoa, ya Allah kirimkanlah angin yang bisa membuahi makanan yang ketika aku makan itu bisa menjadikan aku subur, ya Allah. Ini pernah saya singgung ya. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa sudah ada nurnya, sudah ada nurnya sekian juta tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena apa? Karena proses terjadinya manusia, proses terjadinya Nabi Muhammad SAW itu tidak bermula ketika Sayyid Abdullah bertemu dengan Siti Aminah, tidak. Tapi ada rangkaian yang jauh dan panjang sebelumnya. Satu, dari sisi makanan yang dikonsumsi oleh Sayyid Abdullah. Taruhlah misalnya buahnya buah korma. Pertanyaannya, bagaimana korma itu menjadi berbuah? Perlu proses yang namanya pembuahan. Pembuahan melalui apa? Melalui angin. Angin dari mana? Anginnya adalah angin pilihan yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Malaikat datang dari mana? Artinya cikal bakal yang menjadi diri dari Nabi Muhammad SAW itu sudah diskenario sejak angin apa yang akan dikirimkan. Kemudian malaikat siapa yang mengirimkan angin. Sehingga apa? Kalau dikatakan bahwa itu adalah sekian juta tahun yang lalu, sekian triliun tahun yang lalu, itu adalah benar adanya. Akan tapi di dalam kitab Berjanji, di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada, yaitu di punggung para nabi sebelumnya. Ya bisa saja ya. Itu versi lain. Oke, di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, ini kembali menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memposisikan perempuan, memposisikan wanita, memposisikan istri itu dengan posisi yang terhormat. Dengan kata lain, kalau kita kaitkan dengan istri para nabi, ini menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam menjaga para nabi itu juga dengan menjaga para istri. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran berbicara tentang istri Nabi yang selanjutnya, yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Surat Al-Ahzab ayat 6 ini disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu dari orang-orang mukmin. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa istri Nabi itu adalah suatu pasangan yang menjalani hidup suka dan duka, kemudian istri Nabi itu adalah seseorang yang memang diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa istri Nabi itu adalah ibu dari orang-orang mukmin. Apa artinya ibu dari orang-orang mukmin? Ibu dari orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang harus kita hormati,
harus kita hormati dengan mutlak, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita hina. Jangan sampai seperti orang Syiah ya, naudzubillah min dzalik ya. Orang-orang Syiah itu kalau memandang Siti Aisyah, memandang istri-istri Nabi, Masya Allah, mereka berkata-kata kotor terhadap istri-istri Nabi. Anulah, tidak pantas ya. Kepada perempuan biasa, ucapan itu tidak pantas dilontarkan. Tapi kalau orang-orang Syiah lebih dari itu. Orang-orang Syiah lebih dari itu. Siti Aisyah dikatain gini. Kemudian bagaimana Al-Quran berbicara tentang istri Nabi? Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa asarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah aku berikan kepadamu kenikmatan dan aku carikan kamu dengan cara yang baik. Nah, sebagai istri Nabi, ya ternyata ini ya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Di satu sisi, istri Nabi itu mempunyai privilege, mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Dia sebagai ummahatul mukminin. Mereka sebagai pasangan suka duka dengan para nabi. Akan tetapi mereka itu diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian siap sebagai istri Nabi, maka siap tidak bermewah-mewah di dunia. Allah bisa, kalau kamu pengen mewah-mewah di dunia, ya udah tinggalkan para nabi. Tinggalkan para nabi. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan aku akan mencarikan kamu wahai istri Nabi dengan cara yang baik. Ini gambarannya. Bahwa orang ketika mendapatkan keistimewaan, itu dalam waktu yang sama, dia itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Mempunyai tanggung jawab yang besar. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka akan mendapatkan hukuman 2 kali lipat. Ini berlaku juga untuk ahlul bait. Ya. Ahlul bait di satu sisi mempunyai privilege, mempunyai keistimewaan. Akan tetapi di sisi lain, dia mempunyai tanggung jawab yang 2 kali lipat. Dan kalau melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman 2 kali lipat. Pahalanya, bonus pahalanya mungkin banyak. Akan tetapi begitu
begitu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka akan mendapatkan hukuman dan siksa yang lebih banyak dari orang-orang biasa. Secara umum ya, orang yang alim wa alimun bi ilmihi lam malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Menunjukkan apa? Ketika orang alim itu melakukan suatu perbuatan dosa, maka kesalahannya ada dua. Kesalahan pertama adalah perbuatan dosa itu sendiri. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan tidak mengamalkan ilmu. Ahlul Bait lebih dari itu. Ahlul Bait melakukan suatu kesalahan. Dalam konteks ini adalah para istri Nabi ya. Mendapatkan hukuman yang berlipat-lipat. Karena apa? Satu, kesalahan atau dosa itu sendiri. Yang kedua, tidak mengamalkan ajaran dari Nabi. Dan yang ketiga, tidak menjaga kehormatan dia sebagai Ahlul Bait. Double-double itu ya. Hukumannya itu double. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, bagaimana Allah berbicara tentang para istri Nabi? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini adalah ayat tentang perintah kepada istri-istri Nabi, kepada perempuan-perempuan mukmin supaya mereka memakai jilbab. Karena apa? Wahai istri Nabi, kamu itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diposisikan dengan posisi yang terhormat. Maka kamu harus menghormati dirimu sendiri dengan cara apa? Dalam berpakaian, memakai jilbab. Dalam berperilaku, harus perilaku yang solihah. Ini ayatnya panjang ya. Demikian juga dengan orang-orang mukmin. Orang kok bisa sampai mukmin? Orang kok sampai mendapatkan hidayah iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah posisi yang terhormat. Konsekuensinya adalah karena kita dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat Islam dan iman, maka kita juga harus memantaskan diri. Aku iki wong Islam loh. Aku iku santri loh. Aku iku santri tahfidz loh. Harus memantaskan diri. Istri-istri Nabi juga demikian. Aku itu istri Nabi loh. Harus memantaskan diri sebagai istri Nabi. Apa ya pantes? Wong sing dideres iku Quran. Bibirnya setiap saat itu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Lah kok artine ora Qur'ani, prilakune ora Qur'ani. Ya toh? Ya ngono iku. Oke. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana istri Nabi ya. Ini di dalam surat At-Tahrim ini ramai sekali. Bahwa yang jenenge istri Nabi meskipun di situ pakai diksi zauj,
itu ternyata ada kisah juga ya. Ada kisah bagaimana para istri Nabi itu cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Bagaimana mereka itu merasa diperlakukan tidak adil oleh Gusti Kanjeng Nabi. Yang artinya apa? Yang artinya adalah bahwa meskipun istri Nabi iku yo ternyata mempunyai sifat kemanusiaan yang barangkali sama dengan wanita-wanita yang lain. Ya podo sing jenenge menungso. Dan ini kalau ditarik garis lurus ya, Kenapa para nabi kok mempunyai istri? Itu ya karena memang sing jenenge urip ning alam dunya itu yang menjalani peran sebagai manusia. Ya kadang ana cemburune, kadang enggak, kadang ana taate, kadang ana sedikit-sedikit bangkang. Sebabnya apa? Manusia yang paling baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena tidak mungkin. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat. Orang hidup di dunia itu tidak dalam rangka untuk selalu berbuat baik. Tapi orang hidup di dunia adalah ketika melakukan kesalahan segera diikuti, diiringi oleh kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.